Semangat pagi sahabat Peksiaji dimanapun berada. Semangat pagi untuk para sahabat-sahabat Satria Pinayungan. Salam Satria Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami di channel Satria Pinayungan yang mengulas seputar burung perkutut dan jenis-jenis katurangan burung perkutut. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini, karena kita baru santai, kita akan mengajak sahabat-sahabat Satria Pinayungan untuk ngobrol dan berdiskusi mengenai fenomena perkutut lungguh atau yang sering disebut oleh para sahabat-sahabat pecinta katurangan itu perkutut katurangan Semar Lungguh. Ini banyak sekali sahabat-sahabat itu yang bertanya kepada kami mengenai perkutut tersebut, benarkah adanya, seperti itu. Lah, mengenai benar atau tidaknya itu nanti akan kita kembalikan kepada sahabat-sahabat semua, karena kita memiliki keyakinan dan sudut pandang yang berbeda. Nah, karena di dalam video ini nanti kami juga akan berpendapat menurut keyakinan dari apa yang pernah kita pelajari, apa yang kita lalui dari pengalaman kami. Itu nanti yang akan kami sampaikan di sini. Jadi mengenai benar atau tidaknya saya kembalikan kepada sahabat-sahabat semua. Selanjutnya seperti apa sudut pandang kami mengenai fenomena perkutut lungguh tersebut. Nah, untuk pemahaman kami, jika dikatakan burung tersebut adalah burung katurangan Semar Lungguh, itu kurang tepat. Alasannya apa? Alasannya kita harus tahu dulu mengenai sebuah katurangan. Bukankah sebuah katurangan atau burung dikatakan masuk dalam jenis katurangan tertentu itu harus memiliki syarat utama, yaitu syaratnya apa? Syaratnya adalah terdapatnya suatu ciri mati. Dan ketika berbicara ciri mati pada burung perkutut, ini sudah sangat jelas. Ciri mati itu dibagi menjadi 3. Pertama, ciri pada fisik. Kedua, ciri pada karakternya atau sifatnya. Ketiga, itu ciri pada seni suaranya. Lalu pertanyaannya, apakah perkutut katurangan Semar Lungguh itu masuk dalam ketiga ciri mati ini tadi? Entah itu ciri fisiknya, entah itu ciri sifatnya, atau ciri suaranya? Tentu jawabannya adalah tidak. Kenapa kok saya bilang tidak? Jikalau disebut masuk dalam ciri fisik, apakah burung katurangan Semar Lungguh itu setiap hari dalam keadaan posisi lungguh terus seperti itu? Tentu kan jawabannya tidak. Terus jikalau dikatakan masuk pada ciri sifat atau karakternya, apakah burung perkutut Semar Lungguh itu setiap hari melakukan posisi lungguhnya terus? Kan tentu jawabannya tidak. Atau setidaknya sehari sekali dia memperlihatkan posisi duduknya. Kan tidak. Nah, karena apa? Jika dikatakan masuk ciri laku atau sifat atau karakternya, contohnya sudah banyak. Contohnya seperti apa? Perkutut Jogoboyo, dia setiap hari kalau tidur kan di bawah pintu. Terus perkutut Sri Lumbung, dia kalau tidur selalu menghadap atau di atas cepuk pakan dengan posisi menghadap cepuk pakannya. Dan itu setiap hari loh ya. Dan ketika dipindah-pindah tempat, dia tetap mengikuti posisi tempat pakannya. Terus Sri Tirto Pangurip atau Sri Tirto itu kan juga seperti itu. Terus sarang tanah, nah itu kan juga ciri pada sifat atau karakternya. Terus perkutut mujur yang tidurnya di pelangkringan sejajar itu loh. Nah, dia kan setiap hari juga seperti itu. Lalu jika dikatakan masuk dalam ciri lakunya atau sifatnya, apakah perkutut Semar Lungguh itu juga setiap hari atau setidaknya sehari sekali melakukan posisi duduknya? Kan tentu jawabannya juga tidak. Nah, dari 2 syarat ini tadi dia tidak masuk, ciri fisik tidak masuk,
ciri karakter atau sifatnya juga tidak masuk. Lalu yang ketiga, ciri pada seni suaranya. Nah, tentu juga tidak masuk lagi. Nah, dari ketiga syarat ciri mati ini sudah sangat jelas bahwasanya perkutut Semar Lungguh itu tidak masuk dalam jenis syarat sebuah katuranggan. Makanya dari kami itu, untuk pemahaman kami itu kurang tepat jika dikatakan katuranggan Semar Lungguh. Kami sering, bahkan beberapa perkutut koleksi kami itu juga banyak yang beberapa kali kami melihat itu dia lungguh. Terus bahkan kami juga sempat melihat prosesnya, dan itu nggak cuma 1 kali 2 kali, sering kita melihat. Nanti di akhir video kami tunjukkan foto-fotonya. Lalu dengannya kami melihat proses tersebut, melihat adanya perkutut lungguh tersebut, kenapa kok kami malah tidak meyakini atau tidak sependapat dengan adanya penyebutan katurangan Semar Lungguh? Karena dari hati kecil kami tentu menolaknya dengan alasan itu tadi, tidak masuk dalam suatu syarat burung dikatakan burung berkaturanggan, karena tidak masuk dalam ciri fisiknya, tidak masuk dalam ciri laku atau sifatnya, dan tidak masuk dalam ciri pada seni suaranya. Lalu kenapa kok perkutut itu memperlihatkan fenomena lungguh? Nah, itu ada alasan tersendiri. Lalu alasannya apa? Nah, ini akan kita jelaskan sekalian. Alasan terjadinya fenomena perkutut lungguh itu, untuk pemahaman kami, tentu dari pengalaman kami juga, itu adalah sebuah simbolis. Simbolis untuk siapa? Untuk sang majikan atau orang yang memelihara tersebut, di mana perkutut yang melakukan fenomena lungguh tersebut itu mengatakan bahwasanya perkutut itu sudah lungguh atau sudah seleh, atau mudahnya perkutut tersebut itu sudah mendorot dengan orang yang memelihara. Makanya perkutut itu menunjukkan salah satu tandanya, yaitu dengan fenomena lungguh tersebut. Nah, itu adalah pemahaman yang kami dapat dari pengalaman kami. Karena beberapa kali bahkan kami melihat perkutut lungguh itu juga ada yang ketika kita memaham. Jadi ketika saya ambil burungnya dari tempat orang itu menaruh burung, saya ambil gini, saya lihat burungnya itu sudah lungguh. Itu 2 kali kalau nggak 3 kali. 3 kali. Yang dulu 1 di Surabaya. Itu ketika diturunkan gini, kita melihat perkutut itu sudah lungguh. Nah, jadi pemaknaan kami, memang kalau dilihat dari aura dan energi ketika perkutut itu lungguh, memang itu sudah selaras dengan kita. Nah, dari situ saya berpendapat bahwasanya itu adalah salah satu tanda burung perkutut tersebut itu mau mendorot dengan kita, seperti itu. Makanya banyak sahabat itu yang banyak cerita kepada kami, Kang, saya itu habis beli perkutut katurangan Semar Lungguh, Mas, saya habis beli perkutut katurangan Semar Lungguh itu sudah ada yang sebulan, bahkan ada yang 3 bulan sampai 4 bulan. Itu kok di rumah saya itu kok saya tidak pernah melihat dia lungguh. Nah, makanya saya berikan pemahaman yang ini tadi. Itu bukan suatu ciri dari sebuah katurangan, tetapi itu adalah sebuah simbolis di mana perkutut itu sudah mendorot dengan sang majikan. Salah satu tandanya adalah dengan fenomena lungguh tersebut. Seperti itu yang kami jelaskan. Makanya banyak kan itu ketika di rumah si A itu perkutut itu 1 kali 2 kali itu dia memperlihatkan posisi duduk, tetapi ketika dialih rawat ke B atau ke C atau ke D itu sama sekali tidak lungguh. Jadi itu
Ya itu tadi, itu hanya sebuah simbolis di mana perkutut itu memberikan tanda dia sudah lumpuh, semeleh atau mendorong. Nah mungkin untuk diskusi kali ini saja yang dapat kami sampaikan, dan kami sekali lagi kami sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jikalau di dalam sudut pandang kami ini itu tidak sesuai dengan keinginan para sahabat Satrio Penanggungan. Tetapi sekali lagi ini adalah sudut pandang kami, pemahaman kami dari pengalaman kami. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Next time kita akan sambung lagi mengenai pembahasan burung perkutut.